Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala Rasulullah rahmatan lil alamin wa hadana ilaihi siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shadiqul wa'di amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awlina wa sallallahu wa sallam sayyidina Muhammadin fil akhirina wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullahi ta'ala haqqu tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa akhlis lahu bi ibadati faqad aflaha man akhlasa. Qala Allah ta'ala qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hadirin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini marilah kita perkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, berusaha keras melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi semua yang larangan. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Di bulan Rabiul Awal di tahun ini, marilah kita mengingat peristiwa penting kelahiran manusia sempurna pilihan Allah sebagai rahmat bagi seluruh orang yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Mengingat dalam arti mempelajari sejarah perjuangannya dalam mendakwakan agama Islam, meneladani kebaikan akhlaknya dan mengikuti sunnah-sunnah serta memperbanyak bacaan sholawat atasnya, agar kita semua termasuk orang-orang yang selalu dicintai dan dicintai oleh Rasulullah SAW dan senantiasa bahagia kelak di surga. Amin ya rabbal alamin. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Bulan di mana lahir manusia pilihan Allah sebagai utusan di muka bumi, yakni Muhammad bin Abdullah. Beliau bukan hanya diutus untuk kalangan bangsa Arab, namun seluruh manusia, bahkan alam semesta. Sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an surat As-Saba ayat 28. Wama arsalna ila kaffatan linnasi basyiran wa nadhiran walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pembawa peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran surah Ahzab 34. Profesor Kiai Haji Quraisy bab dalam tafsir Al-Misbah 2002-15-9 memandang ayat ini memiliki 4 hal pokok yang harus dimengerti, yaitu adanya utusan Allah, dalam hal ini Rasulullah Muhammad SAW, ada yang mengutus yakni Allah, yang diutus kepada mereka seluruhnya yakni alam, dan risalah, yaitu rahmat yang bersifat luas. Menurutnya bahwa Rasulullah SAW bukan sekedar membawa rahmat bagi seluruh alam, namun justru kepribadian beliaulah yang sangat menjadi rahmat. Begitu mulianya sifat Rasulullah SAW, sehingga Allah menyebutnya dengan pujian yang sangat agung. Dalam cara beliau bertakwa, sehingga Islam dikenal sebagai agama yang mengajarkan kepada kemaslahatan dunia dan akhirat. Utsman Abu Bakar dalam bukunya Paradigma dan Epistemologi Pendidikan Islam memahami pengertian rahmat pada diri Rasul dan ajaran tentang persamaan, persatuan dan kemuliaan umat manusia, hubungan sesama manusia, dan hubungan sesama agama dan hubungan antar agama. Rasulullah mengajarkan untuk saling menghargai, saling menolong, menjaga persaudaraan perdamaian dan sebagainya. Lebih dari itu juga Rasulullah mengajarkan etika terhadap binatang, sehingga dalam melakukan hal penyembelihan binatang mudah dengan cara-cara yang maslahat dan tidak menyakiti binatang. Sidang jemaah rahimakumullah, sebagaimana telah dijelaskan bahwa visi pendidikan Rasulullah adalah terciptanya kedamaian dan keselamatan dunia dan akhirat. Sepantasnya sebagai umatnya, kita semua kaum muslimin bersyukur atas diutusnya Rasulullah dalam senantiasa mencintai beliau dengan sepenuh hati. Dengan kecintaan yang sebenar-benarnya, walaupun tidak ada aturan yang menjelaskan cara mencintai Rasul secara khusus, namun kecintaan terhadap Rasulullah dapat dibuktikan dengan beberapa hal. Di antaranya memperbanyak sholawat dan membaca juz-juz yang ada di Al-Quran, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 33. Ahmad Syukur dalam buku Terapi Hati menjelaskan sejumlah sahabat Rasulullah telah membuktikan kecintaannya terhadap Rasulullah secara nyata. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan para sahabat zamannya yakni Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib adalah keempat sahabat yang sangat mencintai Rasulullah dan mengikuti ajaran-ajaran dari Rasulullah. Selanjutnya Umar SAW juga merupakan sangat Rasulullah dan diabadikan. Sidang Jumat rahimakumullah, selain memperbanyak bacaan sholawat, dan cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun segala kebiasaan sikap Rasulullah, dengan cara memperbanyak bersolawat dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah semoga kita menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah. Dikisahkan dalam kitab Ashabul Ibad karya Imam Nawawi, Syekh Syibli menandatangi Ibnu Mujahid. Secara spontan Ibnu Mujahid merangkul dan mencium kening Syekh Syibli. Syekh Syibli pun bertanya tentang hal itu. Syekh Mujahid pun menceritakan bahwa dia pernah memberikan baginda Rasulullah SAW mencium kening Syekh Syibli dalam mimpinya. Syekh Syibli dalam mimpinya pun bertanya kepada Rasulullah hal apa yang menyebabkan Rasulullah begitu mencintai Syekh Syibli. Rasulullah menjawab, Syekh Syibli selalu membaca doa ayat terakhir surat dan selawat setiap salat satunya fardu, yaitu laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbunallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Dan membaca selawat sallallahu alaihi ya Muhammad. Kemudian Ibu Mujahid pun menanyakan akan hal itu terhadap Syekh Syibli, dan Syekh Syibli selalu mengamalkan apa yang diceritakan oleh Rasulullah dalam mimpi Ibnu Mujahid tersebut. Melihat kisah tersebut, bukan hanya beberapa banyak orang yang selawat yang dibaca, namun kecintaan terbesarlah sebenarnya Rasulullah yang dapat menjadikan kita semua dikenal oleh Rasulullah dan akan mendapat cintanya. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berselawat dan menjalankan sunnah Rasulullah sebagai bukti cinta kita, dan kita semua mendapatkan cinta dan syafaat beliau Rasulullah Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa na'anu wa ikum bila taini wa dzakir hakim. Astaghfiru rabbakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamadan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah izghaman liman jahada wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibi wa khalilahu sayyidan il insa wal bashar. Allahumma salli wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah wa a'lamu an la bakara wal jaba'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallafta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa amma innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Ya qadiyal hajat rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taj'al fi qulubina ghillan ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun
واجعل للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعباد والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكروا واشكروا على بعده يرزقكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تعملون.